Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 pengantar ilmu shorof. Ya, pengantar ilmu shorof. Pada buku ini hanya jadi peserta nanti ya kajian buku ini hanya dikenalkan kepada dasar-dasar ilmu shorof saja dan kemudian secara praktis dibimbing untuk bisa memanfaatkan materi atau kaidah-kaidah yang dipelajari dalam ilmu shorof. Ya. Jadi ini bukan pelajaran shorof murni, ya, bukan pelajaran ilmu shorof murni atau bukan ilmu shorof murni. Ilmu shorof adalah cabang ilmu bahasa Arab yang khusus membahas tata cara membuat kata-kata turunan dari kata-kata dasarnya. Ya, ini yang ditekankan ya. Jadi ilmu shorof adalah cabang ilmu bahasa Arab yang khusus membahas tata cara membuat kata-kata turunan dari kata-kata dasarnya. Ilmu olah kata ya. Di dalamnya dipelajari pola-pola kata dasar dan kata turunannya. Ini yang harus ditamkan bahwa ilmu shorof itu, dalam ilmu shorof ya kita hanya belajar tentang pola-pola kata dalam bahasa Arab. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas kosakata bahasa Arab itu memiliki pola-pola tertentu. Ya, memiliki pola-pola tertentu. Nah, kemudian dengan menguasainya, ya, dengan menguasai ilmu shorof, dengan menghafal pola-polanya, kita akan memiliki kemampuan membaca dan menerjemahkan kata-kata bahasa Arab meskipun dalam bentuk tulisan tanpa harokat. Nah, ini rahasia orang-orang yang bisa membaca kitab misalnya, baca kitab padahal tulisannya tidak berharokat, gak ada harokatnya. Nah, rahasianya itu adalah mereka ternyata sudah memahami pola-pola kata bahasa Arab. Ya, jadi intinya kita harus menguasai pola-pola kosakata bahasa Arab. Ya. Berikutnya kunci membaca lafaz tanpa harokat. Perlu diketahui bahwa mayoritas kosakata bahasa Arab itu mengikuti pola-pola tertentu, ada pola-polanya. Ya. Dengan mengetahui dan menghafal pola-pola kata tersebut, kita akan bisa membaca lafaz-lafaz bahasa Arab tanpa harokat. Ya, jadi nanti ilmu shorof itu bisa difungsikan menjadi 2 fungsi, ya, menjadi 2 fungsi utama. Ya, yang pertama tadi sesuai definisinya. Ya, jadi ilmu shorof itu ilmu yang membahas tata cara membuat kata turunan. Jadi dengan ilmu shorof kita bisa mengembangkan tabungan kosakata yang dimiliki. Ya. Misal kita punya kosakata apa? Kita misalkan punya kosakata jalasa. Nah, dari jalasa ini, dari kata jalasa ini, dengan kita mempelajari ilmu shorof, ini bisa kita kembangkan menjadi ratusan kata. Ya, kita kembangkan menjadi ratusan kata. Ya, pertama misalnya ditasrif secara istilahi. Tasrif secara istilahi. Ya.
Kemudian setelah itu masing-masing hasil pentasripan secara istilahi itu kita tasrif secara lugawi, gitu kan? Jadi jalasa, misalnya ditasrif istilahi dulu, ditasrif ke samping, ya. Jalasa yajlisu, jilsatan atau julusan, fahuwa jalisun wa dzaka majlusun, ijlis la tajlis, majlisun mijlasun. Kemudian kata jalasanya kita tasrif berdasarkan berdasarkan domir pelakunya, ya. Ditasrif berdasarkan domir pelakunya. Jadi jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastuma jalastun jalastun, jalasna, ya. Jadi berapa itu? 14. Pertama ke samping jadi 10, ya, jadi 10 kata. Kemudian ditasrif ke bawah, si fi'il madinya jadi 14 kata, fi'il mudhari 14 kata. Terus masdar jadi 3 kata. Kemudian isim fa'il jadi 6 kata. Isim maf'ul jadi terus begitu. Ditasrif lagi berdasarkan nun taukid misalkan, ya, ditasrif lagi berdasar nun taukid. Nah, itu jadi seperti itu. Dengan kita menguasai ilmu shorab, maka kita akan bisa mengembangkan tabungan kosakata bahasa Arab yang kita miliki. Kiai Al-Munawwir itu beliau mengatakan, yang nyusun buku Kamus Al-Munawwir. Jadi beliau mengatakan dengan belajar ilmu shorab kita bisa memperpendek masa belajar bahasa Arab. Sehingga kalau menurut ana, ya, untuk konteks kita orang Indonesia, orang ajam, orang non Arab, ilmu shorab itu mestinya lebih didahulukan daripada ilmu nahwu, gitu ya. Kenapa? Karena dengan ilmu shorab kita berpotensi untuk memiliki tabungan kosakata. Padahal permasalahan bagi pembelajar pemula orang non Arab itu adalah tabungan kosakata bahasa Arabnya yang minim. Jadi harus dikuatkan ini. Dan sebagaimana ana temukan kasus istilahnya dalam hampir semua kasus pembelajar pemula yang baru-baru belajar bahasa Arab, baru-baru belajar baca kitab, itu kan mentoknya itu istilahnya di huruf pertama aja udah mentok. Pak, kalau belajar nahwu itu yang diatur cuma huruf terakhir, ya kan? Ibarat misalkan satu lafaz, satu kata itu punya 4 huruf, maka yang dibahas oleh ilmu nahwu itu hanya huruf terakhir. Nah, huruf pertamanya, kedua dan ketiga itu sorob, ya, sorob dan kamus. Nah, kebanyakan kalau suruh baca kan bingung, huruf pertamanya aja bingung. Ini baca apa ya mimnya? Ma'apamu, gitu kan? Ma'apamu, bingung huruf. Kenapa bingung? Karena tidak menguasai ilmu shorob, ya. Jadi ilmu shorob dulu seharusnya yang didahulukan untuk kita non azam. Karena nanti apalagi kalau sudah belajar shorobnya shorob lugawi, misalnya tasrifnya tasrif lugawi, ya sudah, kalau sudah bicara tasrif lugawi itu sudah setengahnya ilmu i'rab, ya kan? Karena sudah belajar fi'il, fa'il, fi'il, fa'il, fi'il, fa'il, gitu kan. Belum lagi nanti dikenalkan tentang domir, misalnya domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil kan pasti mubtada, berarti kita sudah mulai belajar i'rab, mubtada khobar nantinya, gitu. Yang turunannya. Nah, yang penting berikutnya yang antum harus ajarkan atau antum yang belum menguasai, yang harus kuasai, itu adalah menguasai pola kata dasar, ya. Dan yang dimaksud dengan kata dasar itu adalah kata yang hendak ditasrif, ya, kata yang bisa ditasrif secara istilahi, ya. Nah, pada ilmu shorob, kata yang ditasrif secara istilahi itu adalah fi'il madi. Jadi pasti sigotnya fi'il madi dulu kan? Fa'ala fi'il madi, yaf'ilu fi'il mudhari, fa'lan masdar, dan fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Terus apa lagi? If'il fil amr, la taf'il fil nahi misalkan.
maf'ilun isim zaman, maf'ilun isim makan, mif'alun isim alat. Dari fi'il madi dulu. Nah, sehingga yang dimaksud dengan kata dasar dalam buku ini adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi. Nah, ada 22 kalau tidak salah ya. Ada 22 pola kata dasar itu. Ada 22. Tapi dari ke-22 itu yang seringnya kita temukan ya, seringnya kita temukan mauzunnya itu hanya 12 pola saja paling ya. Hanya 12 pola. Ini hanya 11. Anak kenalkan hanya 11. Hanya 12 pola saja. Ya. Pertama pola fa'ala, kedua fa'ila, ketiga fa'ula. Udah 3 tuh, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Kemudian fa'ala, af'ala, tambah sisipan satu fa'lala. Ya, fa'lala itu yang yang rubai mujarrad. Seperti kata yuwaswisu, yazulzila. Ya, dalam Al-Qur'an itu kalau tidak salah katanya konon hanya ada 11 kosakata yang berwazan fa'lala ya, yang rubai mujarrad. Jadi nggak banyak, makanya tidak kita muat di sini karena tidak terlalu banyak. Kemudian wazan tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Ya, ini kuasai ya. Kenapa? Karena ini penting. Penting untuk apa? Penting untuk mencari kata-kata atau untuk menerjemahkan kata-kata yang kata tersebut tidak ditemukan langsung di dalam kamus. Ya, yang kata tersebut tidak ditemukan langsung di dalam kamus. Nah, ini kita perlu nanti menguasai ini. Ya, seperti misalkan Anda sudah coba beberapa kamus ya. Nah, ini kata ini nih. Ya. Jadi suatu saat suatu saat ada ikhwah yang ngomong, ada kamus katanya yang super lengkap. Kamusnya kamus apa? Aplikasi ya, yang berupa aplikasi. Namanya kamus Al-Ma'ani. Ya, anak unduh Al-Ma'ani. Ya. Anak ketikan ternyata memang di Al-Ma'ani itu kamus Al-Quran ya. Jadi lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran itu seperti misalkan apa? Ittaqu itu ada. Kalau di kamus buku kan gak bakalan ada ya, karena ittaqu itu sudah fi'il amr ya. Fi'il amr itu kata turunan tidak dimuat di kamus umumnya ya. Nah, di Al-Ma'ani itu ada. Lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran itu ada, gitu kan? Tapi ketika anak ketikan ini nggak ada, ya. Nah, kata-kata yang tidak bisa ditemukan, yang lafaz dan maknanya tidak bisa langsung ditemukan di dalam kamus, itu bisa kita tentukan maknanya, ya, bisa kita artikan setelah kita mengetahui kata dasarnya. Ya, setelah mengetahui kata dasar. Nah, oleh karena itu wazan kata-kata dasar ini harus antum kuasai. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Ini yang paling populer ya. 11 ini yang paling populer. Maksudnya mauzunnya sering kita temukan. Ya, mauzunnya sering kita temukan dalam literatur berbahasa Arab. Nah, kemudian setelah itu antum belajar mentasrif. Ya, belajar mentasrif. Nah, untuk mudahnya kita memahami menghafal wazan tasrifan, antum cukup menghafal 3 sigot saja. Antum cukup menghafal 3 sigot saja. Ya, 3 sigot. Sigot itu artinya format kata. Ya, yang disebut sigot ini seperti misalkan fi'il madi, itu disebutnya sigot ya. Nah, format katanya fi'il madi. Format katanya fi'il mudhari. Ya, jadi sigot itu format kata. Format ya.
Ya, format madi, mudhore sama masdar. Antum hafalin itu doang. Ya. Fil madi, mudhore, masdar. Ya. Terus nanti untuk isim fa'il, isim maf'ul dan fi'il amrnya gimana? Kita pakai kaidah dihafal aja kaidahnya. Ya, isim fa'il dan isim maf'ul, kata-kata dasar yang hurufnya 3. Yang hurufnya 3 itu apa? Polanya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Isim fa'il dan isim maf'ulnya sesuai dengan namanya. Sesuai dengan nama. Isim fa'il, fa'ilun, sesuai dengan namanya. Fa'ilun, kan gampang. Isim maf'ul, maf'ulun, sesuai dengan namanya. Gitu ya. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, kata dasar yang hurufnya 3 sesuai dengan namanya. Nah, sekarang isim fa'il, isim maf'ul untuk kata dasar yang hurufnya 4 ke atas, 4 sampai 6. Jadi paling banyak kata dasar itu hurufnya 6. Udah nggak ada lebih dari 6. Ya. Dari 4 huruf sampai 6 huruf. Isim fa'il dan isim maf'ulnya ngikutin fi'il mudhore. Udah gitu aja. Ya. Untuk mudah ngapalinnya. Sehingga antum cuma ngapalin fi'il madi, fi'il mudhore sama masdar. Fa'ala yufa''ilu taf'ilun. Fa'ala yufa''ilu taf'ilun. Isim fa'ilnya yufa'ilu, ya-nya diganti mim. Jadi mufa'ilun. Isim fa'il. Kan gampang ya. Jadi bikin isim fa'ilnya cukup mengganti huruf ya pada fi'il mudhore. Diganti dengan mu. Bukan dengan mim, tapi ganti dengan mu. Gitu. Biar langsung mim ada harokatnya. Yufa'ilu, mufa'ilun, mufa'alun. Nanti untuk isim maf'ulnya ainnya tinggal diganti fathah. Mufa'ilun, mufa'alun. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'ilun, mufa'alun. Ya kan? Af'ala, yuf'ilu, muf'ilun, muf'alun. Nah gitu. Jadi cara mudah untuk menghafal tasrifan. Kemudian derivat, kata-kata derivat itu ya paling banyak digunakan sampai isim zaman, isim makan ya. Isim alat itu pertama, isim alat itu hanya ada pada sulasi mujarrad, pada yang hurufnya 3 doang. Kemudian yang kedua, ya prinsip dasarnya dia bersifat samai. Ya, prinsip dasarnya dia bersifat samai. Harus kita dengar langsung dari penutur aslinya orang Arab. Ya, sehingga nggak terlalu perlu lah gitu kan. Jadi kita kalau mau ngapalin, mau sampai isim maf'ul aja udah selesai sebetulnya ya. Jadi hanya berapa? 6 kolom. Kolom fil madi, fil mudhore, fil amr, isim fa'il, isim maf'ul, masdar di belakang misalkan ya, masdarnya diakhirkan. Kalau ini bisa seperti itu. Fa'ala yufa'ilu, fa'il, mufa'ilun, mufa'alun, taf'ilun. Ana sudah rubah seperti itu. Mari teman-teman, ternyata lebih mudah gitu kan, karena yang dihafal cuma 6 kolom. Fa'ala yufa'ilu, fa'il. Nah, supaya kenapa? Karena fi'il amr pertama fi'il di satu rangkaian kan. Fil madi, fil mudhore, fil amr. Jadi fi'il konteksnya fi'il semua. Kemudian yang kedua, fi'il amr itu basicnya kan fi'il mudhore. Fa'ala yufa'ilu, fa'il, tinggal dibuang ya-nya. Buang ya-nya, huruf terakhirnya sukunkan. Fa'ala yufa'ilu, fa'il. Nah udah itu mufa'ilun, basicnya fi'il mudhore. Mufa'alun sama basicnya. Baru taf'ilun yang bisa. Sehingga nanti kita nyebut babnya itu fa'ala taf'ilun. Bab fa'ala taf'ilun. Ya. Fa'ala fil madinya, taf'ilun masdarnya. Jadi urutannya itu ya, terutama untuk yang udah bukan santri yang sekolah ya. Kalau santri yang sekolah sih ya normal, suruh ngapalin tasrifan itu
biasa aja yang mainstream, ya, yang mainstream yang memang ada di di dunia pendidikan seperti itu. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa dengan berbagai kesibukan, berikan sesuatu yang praktis dan memang itu aktual, ya, faktual. Jadi faktanya memang misalkan tasrifan itu enggak sampai sebanyak itu yang digunakan, kebanyakan ya cuma sampai paling isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Apalagi kalau misalkan yang 4 huruf ke atas isim zaman isim makannya sama dengan isim maf'ul. Jadi ngapain kita repot-repot menghafal sekian kata? Karena buat kita beban, ya kan? Ada tambahan yang harus dihafal, itu beban. 6. Ya, jadi urutannya fil madi, fil mudhari, fil amr, sim fa'il, isim maf'ul, baru masdar. Nanti ana rubah lagi ini. Fa'ala yufa'ilu, fa'il mufa'ilun, mufa'alun taf'ilun. Fa'ala yufa'ilu, fa'il mufa'ilun, mufa'alun, mufa'alatun. Gitu. Terus masdarnya jangan dibilang masdar, kita bilangnya isim masdar. Karena kalau bicara masdar berarti bicara konteksnya konteks ilmu i'rab, ya. Karena masdar itu adalah fungsi kalimat. Ya. Kalau di kamus iya benar itu disebut masdar kalau kamus, tapi kalau tasrifan kita bilangnya isim masdar. Supaya nanti nggak kebingungan, karena isim masdar itu tidak selamanya jadi masdar. Ya kan? Tidak selamanya jadi masdar. Kalau kita bicara masdar berarti bicara struktur kalimat. Ya. Bicara struktur kalimat. Jalastu julusan, nah itu masdar. Ya. Tapi kalau misalkan katanya begini, julusuka fil masjidi i'tikafan ibadatun, misalkan. Ya kan? Julusuka itu julus si masdar kan dari kata jalasa. Julusuka di situ jadi mubtada bukan jadi masdar. Paham ya? Jadi ada konteks masdar dalam konteks ilmu i'rab, maka dia adalah fungsi dalam struktur kalimat bahasa Arab. Ya. Tapi kalau kita bicara masdar dalam tasrifan di sini, makanya ana bilang ini isim masdar. Bukan masdarnya tapi isim masdar. Biar nanti isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar gitu, ya. Jadi kalau misalnya kok tasrifannya beda, kok enggak fa'lan misalnya tapi fa'lun. Gitu kan? Karena biar penggunaannya lebih luas. Kalau fa'lun berarti isim biasa aja seperti yang lain. Ya bisa diidhofatkan, kemudian dia bisa difungsikan sebagai mubtada, bisa difungsikan sebagai khobar, bisa dimasuki harfun jar, ya, gitu misalkan, ya. Nah itu seperti itu. Karena bicara tasrif itu hanya sekedar berbicara kata, bukan berbicara struktur kalimat. Nah jadi